Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah adada ni'amillah. Assalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat Masjid Darul Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, di saat kita sedang beriktikaf mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada bosan, tiada henti mengingatkan kepada diri pribadi, khususnya kepada semua jamaah salat Jumat pada umumnya, untuk senantiasa meningkatkan, memelihara, menjaga rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Karena dengan modal takwa inilah Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita, mengangkat derajat kita, memandang dengan rahmat kepada kita di dunia, utamanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tujuan diwajibkannya melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan agar senantiasa kita sampai kepada derajat minal muttaqin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengklarifikasikan, membagi karakter umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kesemuanya adalah minal muttaqin. Beliau mengatakan, innan nasa tanqasimu ila arba'ati aqsamin. Satuhune menungso iku tanqasimu kebagi sapa kabeh nas ila arba'ati aqsamin, maring papat piro-piro bagian. Manusia yang ada di dunia ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diklasifikasikan, terbagi menjadi 4 golongan. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada diri pribadi untuk bermuhasabah, juga kepada para bapak yang sedang beriktikaf, untuk introspeksi diri. Kira-kira kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini termasuk golongan yang nomor berapa?
Yang pertama kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rajulun la lisana lahu wa la qalba. Ada seorang hamba Allah yang tidak punya lisan juga tidak punya hati. Wa huwal asil gharrul ghabiy. Dia adalah orang yang ahli maksiat. Dia adalah orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Lisannya ada, tapi tidak pernah digunakan untuk berzikir kepada Allah. Lisannya hanya digunakan untuk menggunjing orang lain, membicarakan aib orang lain, memfitnah, menebar ketidakbaikan di dunia ini. Hatinya tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak pernah ingat bahwasanya pada hari Jumat dirinya diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Hatinya tidak pernah ingat di bulan Ramadan dia akan melaksanakan puasa. Hatinya tidak pernah ingat bahwasanya harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 2,5% hakul fuqara dan masakin. Lesannya wonten, tapi lesannya tidak pernah berzikir kepada Allah, hatinya tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Qadir, fahdar an takuna minhum. Maka dia sira taqatibin an takuna minhum, jangan sampai kalian menjadi golongan mereka. Wala takum fihim, dan jangan sampai kalian itu jumeneng ada di tengah-tengah mereka. Kenapa? Khawatir tidak kuat. Kalau kuat bagus, dekati mereka, nasihati mereka agar lisannya ingat kepada Allah, agar hatinya ingat kepada. Ini tidak. Rajulun la lisana lahu wa la qalba wa huwa al-asil gharrul ghabi. Dia orang yang ahli maksiat, dia orang yang fasik, dia lisannya hanya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa oleh Syekh Abdul Qadir diingatkan fahdhar maqawatiya sira? Takutlah Anda antakuna minhum wa la takum fihim fa innahum ahlul adzab, karena mereka adalah orang yang berhak untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala di dunia, utamanya kelak di akhirat. Bahkan mereka itu juga penyebab datangnya azab di dunia ini. Ini yang pertama. Tidak punya lisan, tidak punya hati. Lisannya tidak pernah berzikir kepada Allah, hanya memfitnah, mencaci maki, menggunjing orang lain, ghibah. Hatinya tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rajulun lahu lisanun bila qalbin. Dia punya lisan tapi tidak punya hati. Fayantiqu bil hikmah, dia berkata dengan hikmah, wala ya'malu biha, tapi tidak mau mengamalkan apa yang ia sampaikan. Yad'un nas ila Allah wa yafirru minhu, dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dirinya sendiri jauh lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceramahnya bagus, baca Qur'annya fasih, menasihati orang pinter, fayantiqu bil hikmah wala ya'malu biha, tapi dia tidak bisa mengamalkan apa yang ia sampaikan. Orang disuruh ke barat, dirinya sendiri ke timur. Orang disuruh berinfak, dirinya sendiri bakhil. Orang disuruh untuk rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya sendiri tidak pernah sholat. Kalau ada kegiatan-kegiatan tadarus Al-Quran, dia datang, yang dibaca adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi sing maca Quran Ramadan tidak puasa. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Dia baca ayat Allah, tapi dia adalah rentenir, mabuduan pesek. Dia punya lisan tapi tak punya hati.
Kata orang sekarang, jarponi, iso ngajar tapi ora iso ngelakoni. Karakternya bagaikan lilin, dia bisa menerangi orang lain, sementara dirinya terbakar sedikit demi sedikit. Mun soro acaca cek pinter, tapi lakona tak sesuai kelakuan si caca, kata orang Madura. Kata bagaimana peringatan si Abdul Qadir? Faba'ud minhu, maka jauh natibin, jauh wong sing kaya ini. Ini yang kedua. Dan ini bukan hanya terjadi pada saat sekarang, di zaman Rasulullah pun banyak. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rajulun lahu qalbun bila lisan wa huwa mu'minun satarahu Allahu an khalqihi wa basyarahu bi uyubi nafsihi wa nawwara qalbahu. Karakter hamba Allah yang ketiga adalah ada seseorang yang punya hati tapi tak punya lisan. Lisannya tidak pernah membicarakan aib orang lain. Lisannya tidak pernah ceramah, tapi hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wa huwa mu'minun satarahu Allahu an khalqihi. Orang yang semacam ini yang hatinya hidup, lisannya diam, tapi hatinya Allah, 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 Allah. Orang yang semacam ini adalah orang yang beriman kepada Allah, yang ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini hanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengoreksi kekurangan dirinya sendiri. Dia fokus, ya, tak pernah menoleh, tak pernah noleh kanan atau kiri perbuatan orang lain. Dia hanya mengoreksi aib dirinya sendiri. Yang ada adalah ibadah, ibadah, ibadah. Yang diingat hanyalah Allah. Orang yang semacam ini ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kata bahasa santrinya ini adalah wali mastur. Wali yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Casingnya biasa, tidak bersurban, tidak bergamis, biasa dia, tapi dia adalah waliun min auliyaillah yang ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai tertipu. Jangan hanya menilai orang lain dari casing. Jangan hanya menilai orang lain dari penampilan. Dia tidak viral. Orang masuk YouTube, tidak masuk medsos. Tak viral bagi penduduk bumi, tapi viral bagi penduduk langit, para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan hati-hati. Kita menilai orang lain, ojo ngenyian wong, jangan menyepelekan orang karena orangnya, penampilannya, orang rewes kata orang Jawa. Ini jangan sampai. Takut itu adalah wali mastur, wali yang ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya sibuk berzikir kepada Allah, tidak pernah mengoreksi aib orang lain, yang ia koreksi hanya dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi ilmihi wa huwal 'alim billah. Yang keempat adalah ada hamba Allah yang mau belajar. Setelah dia mendapatkan ilmu, wa'allama, dan mau mengajar, menyampaikan apa yang telah dia pelajari. Wa'amila bi ilmihi, dan mau mengamalkan ilmu yang telah ia kaji, mau mengamalkan ilmu yang telah disampaikan kepada orang lain. Orang ini adalah wahwal alim billah. Ini adalah para ulama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa apabila ada di antara kita orang yang tidak punya lisan, tidak punya hati, mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah. Apabila ada di antara kita cuma pinter ngomong tapi ora iso ngelakoni, dia punya lisan tapi tak punya hati, mudah-mudahan
dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita di antara orang-orang yang diberi derajat wali mastur oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kula panjenengan sami senantiasa tetap dijaga dan dipelihara oleh Allah. Dan apabila kita termasuk golongan orang yang keempat, gelem ngaji, gelem mulang, gelem ngamalno, mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat, mudah-mudahan manfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas sami'ul 'alim.